Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Sabrina Elsarah Putra Evita, yang biasanya akrab dipanggil Evita. Aku dari Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Aku dari NIM 2404 025 40 027. Di sini ingin mempresentasikan hasil jawaban UAS dari politik dan negara. Nah, untuk yang pertama, menurut Anda, bagaimana politik mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung, serta jelaskan dengan contoh nyata di Indonesia seperti kebijakan pemerintah atau keputusan politik tertentu. Nah, yang pertama, jawaban yang nomor 1 yaitu politik ini sangat berpengaruh bagi kehidupan kita, di mana setiap keputusan kecil ataupun keputusan besar ini akan berdampak bagi kehidupan sehari-hari. Contohnya di Indonesia yaitu adalah PPKM. Nah, pada saat COVID, masyarakat dihimbau oleh pemerintah untuk tidak keluar serta membatasi kegiatan lainnya seperti social distancing. Terus habis itu subsidi BBM, harga BBM yang melonjak ini juga yang nantinya akan berdampak pada biaya transportasi serta harga barang lainnya. Terus habis itu yang ketiga, kesehatan, kualitas fasilitas serta layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat serta secara menyeluruh. Serta yang terakhir yaitu program makan gratis, pendidikan ataupun layanan kesehatan gratis untuk masyarakat kurang mampu di bidang sosial. Serta yang kedua yaitu bagaimana sih peran Pancasila sebagai dasar negara dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia, serta dijelaskan dengan contoh. Pancasila yang pertama yaitu Pancasila sebagai perekat persatuan bangsa, di mana jika terjadinya konflik antara kelompok maka akan diselesaikan dengan pedoman dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Serta yang kedua, Pancasila sebagai landasan demokrasi. Pada saat pemilihan umum, seluruh masyarakat Indonesia bebas mensuarakan hak suaranya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Serta yang terakhir adalah Pancasila sebagai paduan untuk menyelesaikan konflik, di mana pada saat konflik, musyawarah adalah kunci untuk menyelesaikan konflik tersebut. Serta yang ketiga, analisislah kelebihan serta kekurangan sistem multipartai yang diterapkan di Indonesia. Berikan contoh kasus nyata yang menunjukkan pengaruh sistem ini terhadap stabilitas pemerintah. Nah, di mana kelebihan ini saya menyebutkan 2, yaitu pertama, persaingan antara partai politik dengan satu lainnya saling mendorong terhadap aspirasi masyarakat dan meningkatkan kualitas mereka. Terus yang kedua, dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh partai yang dominan, serta kekurangannya itu saya menyebutkan 2. Yang pertama, itu ada persaingan yang ketat, seringkali memicu konflik, seperti adanya monopoli politik yang dapat merusak kualitas demokrasi. Serta yang kedua, yaitu jumlah partai politik yang terlalu banyak ini juga menyebabkan kesulitan untuk membentuk koalisi yang stabil, atau hal ini juga dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan. Serta contoh nyatanya yaitu politik uang. Politik uang ini seringkali memicu praktik politik, dapat menimbulkan serta merusak kualitas demokrasi serta memicu konflik kepentingan lainnya, seperti kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama itu saling bentrok. Serta yang keempat, jika Anda memiliki wewenang, langkah apa yang akan Anda ambil untuk mereformasikan partai politik agar lebih agar lebih inklusif dan demokratif? Yang saya lakukan sendiri meliputi beberapa hal, yakni sistem pemilu akan saya pastikan merepresentasikan yang lebih adil dan efektif bagi semua suara tanpa adanya kecurangan. Serta yang kedua, memberi sanksi yang tegas kepada partai politik ataupun seluruh tokoh partai politik yang melanggar aturan dan etika politik. Serta yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya cara memilih partai yang sesuai serta peran partai politik tersebut. Serta yang terakhir yaitu nomor 5, apakah praktik politik di Indonesia saat ini sudah selaras dengan visi dan cita-cita nasional tersebut? Berikan analisis kritis disertai contoh konkret dan saran perbaikan. Nah, di dalam Undang-Undang 1945 sendiri ini itu
disebutkan tertuang visi misi dari Indonesia sendiri, yakni bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Terdapat pada visi negara, yaitu adil dan makmur, belum sepenuhnya tercapai, di mana adanya kesenjangan akses terhadap pendidikan, kesehatan yang tidak merata serta kasus korupsi yang semakin marak. Dinamika politik yang semakin polarisasi menghambat upaya pembangun konsensus nasional serta partisipasi politik yang masih rendah dan akuntabel sepenuhnya belum terwujud. Contohnya yakni korupsi yang sangat merajalela serta menghambatnya pembangunan serta merugikan negara. Pada kasus korupsi infrastruktur lah yang merugikan keuangan negara secara triliun rupiah. Sekian, terima kasih.